Kayak mana Pak Sekjen? Aku sebetulnya pengen bikin yel-yel. Lawan Jokowi. Lawan Jokowi, ya kan? Kalau ku sambung gimana? Kalau lagu-lagu itu lawan Jokowi. Lawan Jokowi pasti tenggelam. Lawan Jokowi. Lawan Jokowi pasti tenggelam. Gimana kira-kira? Terima nggak kau kalau aku nyanyikan yel-yel seperti itu? Nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang. Nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers. Dulu pers dibelenggu itu. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers, ingat juga tuh. Dulu kan kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Apa tuh, kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya kalau ntar nya lawan Jokowi, pasti jangan. Dalam sebuah diskusi kuda tuli yang diadakan oleh PDIP pada tanggal 20 Juli kemarin, Ripka Ciptaning menyampaikan sesuatu yang tidak senonoh terhadap Presiden Republik Indonesia. Dia menyampaikan bahwasannya tanpa reformasi maka anak seorang tukang kayu seperti Joko Widodo tidak akan mungkin jadi presiden. Aku bilang sama kau, tanpa reformasi Ripka tidak akan mungkin anak mantan seorang anggota PKI akan bisa menjadi anggota DPR RI. Masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu? Aku termasuk salah satu pendukungmu. Dan banyak orang siap pasang badan termasuk Bapak Joko Widodo untuk menangkis. Tapi kau lupa itu. Ya kan? Lupa. Kau tahu PKI itu adalah partai organisasi yang terlarang di Indonesia ini. Ya. Tapi kau sudah diberikan kebebasan. Ya. Jadi bukan cuma Bapak Jokowi mendapatkan kebebasan setelah reformasi. Kau juga. Ya kan? Jadi udahlah sama rata kalian. Kau ungkit-ungkit masa lalu. Aduh. Jadi bagi yang tidak tahu, diskusi kuda tuli ini adalah diskusi yang membicarakan ya flashback tentang masa lalu, di mana ada sebuah kejadian besar, ya kejadian besar di mana sebetulnya permasalahan ini internal PDI. Waktu itu PDI belum PDIP, ya. Jadi pada saat tanggal 27 Juli ada sebuah kejadian, ya bisa dikatakan kejadian itu memakan korban. 5 orang meninggal dunia, 197 luka-luka dan ada sekitar 25 orang hilang. Ya, jadi di dalam diskusi ini ya mereka membicarakan masalah sejarah lah. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita tidak boleh melupakan yang namanya sejarah, betul ya. Tapi di sini ya yang jadi pertanyaanku ya, PDIP mendesak dan meminta kepada Jokowi untuk memasukkan perkara atau masalah kuda tuli ini, yang mereka menamakan peristiwa itu adalah peristiwa kuda tuli. Ya, PDIP meminta kepada Jokowi untuk memasukkan peristiwa kuda tuli ini ke dalam sebuah pelanggaran HAM berat di masa lalu, iya kan? Yang jadi pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak kemarin-kemarin waktu periode pertama? Kenapa? Ingin mencitrakan bahwasanya Anda itu adalah partai yang memang betul-betul bersejarah gitu? Atau kenapa enggak waktu zamannya Ibu Mega? Ya, jadi sebetulnya saudara-saudara, ya memang ada beberapa peristiwa yang masuk kategori yang dinyatakan Bapak Presiden Jokowi sebagai pelanggaran HAM berat di masa lalu. Contohnya peristiwa tahun 1965-1966 ya. Setelah itu ada peristiwa Mei tahun 1998. Baru ada penghilangan penghilangan orang secara paksa tahun 1997. Baru ada peristiwa Wamena tahun 2003 di Papua ya. Jadi itu yang dimasukkan ke dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu ya. Tapi pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa? Sekarang begini, ya aku tanda tanya ini. Jadi kan kemungkinan ada dua, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima kenapa?
Gitu loh. Dan kalau ditolak pasti kalian akan cari gara-gara lagi. Ya kan? Anda kan mengatakan bahwasanya Presiden Jokowi adalah orang yang lupa akan sejarah. Ya, itu dia respect kita. Ya, kalian adalah salah satu yang menumbangkan Orde Baru. Respect betul. Ya, tapi ingat, kalian bukan satu-satunya partai, bukan satu-satunya pihak yang berjasa terhadap tumbangnya Orde Baru. Banyak gitu loh. Jadi jangan merasa Anda itu adalah partai dengan pengorbanan terbesar. Gitu. Ya, Adian kan sering menggaung-gaungkan itu, partai mana yang ketua umumnya ditangkap, partai mana yang orangnya ditangkap, partai mana yang kantornya dibakar. Belum ada. Ya iyalah, kalau zaman sekarang ada partai baru, contoh Partai Negoro mau dibakar gitu. Itu kan nggak zamannya lagi seperti itu main kekerasan. Ya waktu itu mungkin Presiden Soeharto sedang sedang menikmati kekuasaannya secara diktator. Maka segala ancaman itu ya dia libas habiskan begitu. Tapi zaman sekarang ya cobalah dulu Adian Napituluh, kau bikin dulu partai baru serius. Ya 1000 partai didirikan di Indonesia ini nggak ada masalah sama Bapak Jokowi. Makanya kalian itu kontekstual dong. Gitu, jangan kalian peralat sejarah untuk memainkan politik ini. Gitu. PKS punya sejarah, PAN punya sejarah, Demokrat punya sejarah, Golkar pun punya sejarah. Tapi kan kita kan harus memandang masa depan, kan begitu. Ingat ya, orang yang terlalu fokus kepada masa lalu itu adalah orang yang nggak bisa maju. Ibaratkan naik mobil, kita ngelihat ke kaca spion itu sekali-sekali, bukan terus-terusan kita lihat kaca spion. Gitu. Ya paling dalam 5 menit lihat sekali, dalam 5 menit lihat sekali kaca spion. Begitu. Bukan terus-terusan dilihat itu 24 jam. Kapan majunya? Ayolah realistislah kalian itu. Bangun negeri ya. Oke sejarah untuk dikenang, oke sejarah untuk dipelajari, oke sejarah itu menjadi bahan evaluasi. Tapi jangan kalian peralat. Aku tidak apa ya. Ini kan pendapatku ya. Ini pendapatku. Aku tidak menggiring opini, tidak. Tapi jangan kalian kenapa sekarang gitu? Kenapa nggak pada waktu Jokowi masih kawan kalian? Waktu Jokowi masih ada bersama kalian, kenapa tidak kalian ajukan? Atau mungkin kalian ajukan, aku aja nggak tahu kali ya. Belum nyampe laporan mungkin. Itu dia ya. Tapi itu nggak masalah lah ya. Kalau itu aku jujur secara pribadi ya, kalau memang memenuhi kriteria sebagai pelanggaran HAM berat. Karena Komnas HAM juga menyatakan bahwasanya ada indikasi, tapi sedang dipelajari. Ya kalau memang ditemukan fakta-fakta yang menyatakan dan membuktikan, menunjukkan bahwasanya peristiwa Kuda Tuli adalah pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan mereka akan mengajukan itu ke presiden. Kalaupun disetujui nggak ada masalah, kan begitu ya. Cuman aku nggak setuju dengan muncungnya Ripka. Ya, muncung seorang dokter tapi nggak terdidik. Gimana itu? Ya kan? Apa dibilang emang dasar Jokowi emang kurang ajar. Yang pertama, Jokowi itu presiden Republik Indonesia. Yang kedua, dia bukan bagian kalian lagi. Suka-suka mau ngomong, bukan petugas partai lagi dia. Sembarangan ngomong, kau bilang-bilang kurang ajar. Udah kayak mana rupanya kau? Baru apa kau katakan, ya kan? Ya mungkin Jokowi itu lagi salah minum obat kali. Sekarang begini, Jokowi gak pernah salah minum obat. Kau yang salah kasih obat sama Ganjar, sehingga capresmu itu kalah. Obat apa kau kasih sama dia? Kau tuduh orang salah minum obat, kalian yang salah ngasih obat. Kok tensinya bisa 16? Itu dia. Jadi tolonglah dulu, kalian memang saat ini partai terbesar ya, tapi ingat jangan kalian katakan bahwasanya Jokowi
kalian yang membesarkan. Ingat, kalian besar juga. Itu nama Jokowi yang membesarkan. Coba, nggak kalian akui? Nggak kalian akui? Coba, ini realitanya, Dan juga Adia Napitupulu itu sudah mencium aroma sehingga dia mengeluarkan statement bahwasanya saat ini ada gerakan yang menamakan gerakannya tenggelamkan PDIP. Maka kita akan lawan mereka dengan cara apa? Kita menangkan pilkada serentak. Kita lihat tak bereng majuan non. Wes tak delok se. Gampang gue. Gitu loh. Jadi jangan kalian itu kan sekarang kan kalian kan lihat kan figurnya Joko Widodo ketika dia menjadi wali kota yang terbaik, ya kan? Kalian usung bersama-sama dengan Gerindra. Kan bukan kalian sendiri yang mengusung. Ingat, jangan lupa itu bukan kalian sendiri yang mengusung Joko Widodo menjadi gubernur di DKI Jakarta. Gerindra juga punya andil. Dan jangan kalian berkata bahwasanya kayak cuman kalian, karena kebetulan itu dari partai kalian, gitu aja lah. Jujur saja, memang dia sudah lama menjadi. Kalau misalnya dia menjadi anggota dari partai Golkar, kurasa nggak begitu muncul kalian. Gitu loh. Kan ketika kita melihat, ya, ketika kita ingin menyokong, mendukung atau mensupport seorang calon kepala daerah, kan kita lihat pertama sosoknya dulu, nanti dulu partainya, kan begitu. Karena kebetulan Joko Widodo waktu itu berasal dari partai kalian, itu kalian sangat diuntungkan. Gitu loh. Jadi kalau bisa dikatakan ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, bukan parasitisme. Enak kali kau bilang kami yang membesarkan Joko Widodo. Joko Widodo juga ikut andil. Ingat Jokowi Effect. Kan kalian yang begadang-gadang itu kan Jokowi Effect. Ya, karena Jokowi Effect. Ingat ya, aku bilang sama kalian ya. Kita lihat nanti pemilu 5 tahun lagi. Kita lihat pemilu 5 tahun lagi ya. Kalau kemarin itu kan udah ku bilang sama kalian ya, kalian nama kalian masih besar, kalian juga dipilih pemilihan legislatif nama kalian paling banyak, ya, kursi kalian terbanyak. Karena apa? Karena pendaftaran, ingat ini logika, karena pendaftaran caleg pada saat itu jauh hari dilakukan sebelum Joko Widodo mengendorse Prabowo. Sudah. Ya, sebelum Joko Widodo mengendorse Prabowo, waktu itu Joko Widodo mengendorse Ganjar Pranowo yang notabene merupakan merupakan kader dari PDIP. Orang melihat itu, ya kan? Dan juga caleg pun juga melihat itu. Itu makanya dikatakan Jokowi Effect gitu loh. Caleg melihat, oh, ini Joko Widodo masih punya power, Joko Widodo masih punya aura, Joko Widodo masih punya karisma sampai saat ini, gitu kan? Lalu berbondong-bondong lah, ya. Jadi caleg-caleg potensial dari segi ketokohan, potensial dari segi suara, potensial dari segi keuangan, itu berbondong-bondong masuk ke partai kalian. Gitu loh. Nah, ya, di tengah jalan last minute Joko Widodo ada masalah dengan kalian. Ganjar bikin ulah dengan apa? Dengan menolak timnas U21 yang dari Israel itu. Mulai dari situ Joko Widodo mendapatkan gambaran ini orang berarti lebih manut sama ketua umumnya daripada ngikut sama aku. Kan begitu. Maksudnya apa? Dia ingin mengendorse dengan caranya, jangan pakai cara-cara yang lain. Kan seperti itu. Ya, dia mengendorse Ganjar. Tapi Ganjar lebih percaya bahwasanya kalau endorsan dari ketua umum itu akan lebih besar pengaruhnya daripada Joko Widodo. Tapi kita buktikan kan? Ya kan? Kita bisa buktikan pengaruh siapa yang besar, bukan ketua umum. Nah, setelah pencalonan, setelah daftar semuanya, setelah keluar DCT, ya kan, daftar calon tetap, ya, itu nggak bisa loncat lagi dong, ya kan? Anggota-anggota itu
caleg-caleg itu nggak bisa loncat lagi, ya otomatis dia mempertahankan. Dan juga trennya di daerah, jujur saja, baik di daerah ya, baik itu di kabupaten, di provinsi ya, kalau DPR RI nggak terlalu itu. Kalau kami memilih di kabupaten itu yang betul-betul kenal gitu loh. Jadi kalaupun ada bermasalah partainya dengan Joko Widodo saat itu, yang penting kami ini menggolkan calon kami gitu loh, maksudnya, ngerti kan? Nah, karena apa? Kami kenal dia siapa. Kami kenal orangnya mungkin baik, orangnya potensial, orangnya memang betul-betul pejuang. Kan begitu. Jadi bukan karena partainya, tapi karena orangnya. Cerdas kita. Makanya terlanjurlah masuk itu caleg-caleg potensial, makanya terbantu kalian gitu. Tapi kalau jauh hari, contohnya tahun 2023 awal Joko Widodo sudah mengendorse Bapak Prabowo, nggak mungkin kalian dapat ranking 1, nggak mungkin. Itu dia. Jadi analisanya itu terlalu gampang, terlalu mudah gitu untuk dibaca. Tapi selalu kalian kami mendapatkan kepercayaan rakyat, kami mendapatkan kepercayaan rakyat. Ingat, kalau kalian memang mendapatkan kepercayaan rakyat, ya nggak akan mungkin Ganjar 16%, nggak akan mungkin. Gitu loh, itu logikanya saja ya. Tapi kalian bicara apa? Curang. Nggak akan mungkin lah, terlalu bodoh ya, terlalu bodoh ya, institusi KPU dan Bawaslu ada kecurangan 58% dengan 16%, itu selisihnya jauh bro. Itu kalau disusun kotak suara itu mulai dari Sabang sampai Merauke. Berapa kali lipat? 3 kali lipatnya itu suaranya si Ganjar itu, suara Bapak Prabowo. Gitu loh, capek aku ngomongin kayak gini. Tapi selalu aja mulu-mulu orang ini bilang Jokowi kurang ajar segala macam. Jujur ku bilang sama kau ya, aku nggak pernah ku bilang Megawati kurang ajar, nggak berani aku. Dia padahal bukan presiden, mantan. Ya. Kami nggak berani, karena apa? Kami respect gitu loh dengan Megawati. Karena apa? Kami tahu dia adalah bagian dari sejarah. Dia adalah bagian dari demokrasi Indonesia. Nah sekarang Joko Widodo itu bukan cuma bagian dari sejarah. Dia itu mencetak sejarah. Sejarah baru yang akan kita ceritakan 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Ini segala ikain lah kalian obrak-abrik, kalian bikin cerita-cerita, narasi-narasi bohong. Kalian bilanglah yang pemerintah demokrasinya amburadul, kalian bilanglah politik dinasti segala macam, kalian bilanglah keadaan negara ini tidak sedang baik-baik saja. Siapa bilang? Ya, aku nggak suka dengan cara-cara seperti ini. Dia seorang dokter gitu, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Ya, dia singgung lagi, katakannya apa? Jadi nanti kalau ada yang bilang Jokowi adalah anjing kapitalis, jangan salahkan, namanya juga massa. Itu hati dan pikiran mesti irama kan, tapi nggak sengaja. Kau balutlah itu dengan kata-kata. Nanti kan yang ngomongkan massa. Kenapa? Kau udah stres kau karena nggak terpilih? Suntuk kau karena nggak bisa duduk lagi. Jatahmu tinggal 4 bulan lagi. Nggak nyampe 3 bulan lagi. Nikmatilah gajimu yang 3 bulan itu. Itu makanya aku bilang, boleh kita kritis, boleh kita keras gitu, tapi sesuaikan. Harus apa? Harus beradab gitu loh. Ini kan tidak beradab gitu loh. Jangan sampai kemarin itu kalian ketika kau diserang ya, bahwasanya kau anak anggota PKI, mantan PKI gini segala macam gak layak, dan juga dipertanyakan nasionalismemu, ya kan? Kan banyak kawan-kawan yang pasang badan, termasuk juga sebetulnya Jokowi tidak mempermasalahkan kan? Iya kan? Itu dia. Jadi janganlah kalian itu terlalu apa ya? Jangan terlalu melihat masa lalu. Coba ayo kita song-song lah hari ke depan. Jadikanlah bangsa ini menjadi bangsa yang optimis, jangan bangsa yang pesimis. Bilang itu sama Didi Sitorus. Apapun yang dikerjakan pemerintah, apapun yang dikerjakan negara, tidak ada yang benar. Jadi siapa yang benar? Dia yang benar. Nggak ngerti aku ngelihat kalian, bah. Kalau kau bilang Jokowi salah minum obat,
Itu sampingmu siapa itu? Si Hasto kan waktu itu duduk kan. Kau kasih dulu sama dia obat biar jangan suka nangis-nangis. Itulah duluan kau kasih obat. Kau kasih obat juga sama dia di situ urus biar jangan terlalu lancang kali muncungnya. Gitu. Kau kasih dulu itu sama Bang Adian Napitupulu itu. Ya. Aku jujur saja aku bilang samamu, ya kan? Aku itu penggemar kalian semuanya. Aku penggemarnya Hasto. Enggak juga, enggak Hasto enggak. Enggak. Ini dari hatiku yang paling dalam. Aku 10 tahun biar tahu kok di PDIP. 10 tahun aku menjadi pemilihnya PDIP oleh karena siapa? Bapak Jokowi. Ya, dari kemarin-kemarin enggak tertarik aku masuk partai. Tapi oleh karena Bapak Joko Widodo, aku menganggap bahwa PDIP itu adalah partai yang kuat, partai yang memang layak untuk diikuti. Dan aku ingin berkarir di dalamnya suatu saat nanti. Tapi itu kemarin. Kalau sekarang kayaknya nggak dulu lah. Iya kan? Nggak tahu nanti ke depannya, nggak tahu aku 5 tahun lagi aku dari PDIP juga nggak tahu juga. Ya paling aku tinggal bikin klarifikasi. Iya kan? Ya aku tinggal bilang ya politik ini dinamis. Apapun bisa terjadi. Ya biasalah. Bagi saya PDIP sudah mulai menjadi partai yang terbuka. Sudah mulai menjadi partai yang lebih kuat, lebih memikirkan rakyatnya. Mana tahu aku nanti kan 5 tahun lagi aku akan mencalonkan diri dari PDIP. Ya paling tinggal bikin klarifikasi gitulah. Iya kan, gampang aja. Iya kan, politik dinamis. Tapi hati-hati, bisa juga jadi dinamit. Gitu. Baru ada pula lagi kau bikin di situ. Kayak mana Pak Sekjen? Aku sebetulnya pengen bikin yel-yel. Lawan Jokowi. Lawan Jokowi, ya kan? Kalau ku sambung gimana? Kalau lagu-lagu itu lawan Jokowi. Lawan Jokowi pasti tenggelam. Lawan Jokowi. Lawan Jokowi pasti tenggelam. Gimana kira-kira? Terima nggak kau kalau aku nyanyikan yel-yel seperti itu? Bagi siapapun yang melawan Jokowi pasti tenggelam. Wes, Mas Bambang Pacul sendiri wes ngomong kok. Ya kan? Ya wes orang baik jangan dilawan. Ya, nanti ada akibatnya. Gitu ya. Jadi itulah kesalahan kalian ya. Peristiwa buta tuli ini kenapa enggak waktu masa Jokowi periode pertama atau jauh hari ketika Mbak Mega itu menjadi presiden. Maunya di situ pas timingnya gitu loh. Kenapa keenaan waktu itu? Lupa sama sejarah. Ya kan? Itu dia. Oke lah dulu ya. Saat ini aku mau sampaikan sama kalian, kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, ya kan? Ya sekarang ya cuman mau aku bilang lagi, aku kan pembaca berita. Ya jadi untuk para pemilih, untuk para netizen, ya kita cobalah ya untuk menyaring setiap informasi dengan cerdas. Jangan kita mentah-mentah menerima sebuah informasi. Supaya apa? Supaya kita jangan tersesat. Oke lah dulu. Kalau kayak gitu ya, aku mau bilang salam NKRI, NKRI harga mati.